Kalian pasti sudah sering kan lihat video ini? Ini, atau ini. Yah benar, itu semua adalah video street food India yang viral di internet karena kebersihannya dan kehigienisannya. Tapi kali ini kita nggak akan bahas street foodnya itu ya. Kita akan bahas tentang bagaimana perut warga India yang bisa dikatakan kuat nih menampung semua makanan higienis tersebut dan tetap sehat tanpa diare. Tentunya kita pakai sumber penelitian yang ilmiah ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kita bahas di Kulik Dunia bareng Septri. Di balik kelezatan makanan India, kita pasti sudah ngeh lah ya bahwa banyak pedagang street food ini yang menjual makanannya itu dalam kondisi yang kurang higienis. Air yang digunakan itu nggak terjamin kebersihannya, alat masak jarang dicuci dengan benar, dan lingkungan tempat mereka berjualan itu seringkali terlihat kumuh. Tapi memang seberapa tidak higienis sih makanan street food India? Sebagai gambaran, menurut Journal of Food Protection tahun 2018 oleh tim peneliti dari All India Institute of Medical Science yang melakukan analisis mikrobiologi nih terhadap 450 sampel makanan dari pedagang street food di Delhi, India. Hasilnya emang bikin kaget, yaitu 72% sampel itu mengandung bakteri coliform di atas batas aman. 58% itu positif ada E. coli atau bakteri tinja, 34% itu mengandung Staphylococcus aureus, dan 18% itu terdeteksi salmonella. Yah, gampangnya itu bakteri buruk semua lah. Hal ini didukung oleh penelitian lain di tahun 2019 dari International Journal of Food Microbiology oleh Dr. Nilam Taneja dan timnya, yang juga menemukan hal yang sama nih pada makanan populer kayak panipuri dan samosa. Kesimpulannya, tingkat kontaminasi mikroba di sana itu emang signifikan lebih tinggi dari standar internasional. Menariknya nih, ratusan juta orang India kan makan street food tuh setiap hari. Tapi bisa dikatakan warga India ini jarang mengalami masalah pencernaan seperti diare dan lainnya. Sementara wisatawan asing yang mencoba makanan serupa itu seringkali nih mengeluh sakit perut, diare, atau gangguan pencernaan lainnya. Kenapa bisa begitu ya? Apakah ada sesuatu yang istimewa dari sistem pencernaan orang India? Atau apakah mereka itu mengalami semacam evolusi biologis? Nah, salah satu faktor penting yang membuat pencernaan orang India itu kuat adalah komposisi mikrobioma di usus mereka. Mikrobioma usus sendiri itu adalah komunitas triliunan mikroorganisme yang hidup di saluran pencernaan kita. Mikroba-mikroba inilah yang memainkan peran krusial dalam pencernaan makanan, penyerapan nutrisi, dan yang paling penting, sistem kekebalan tubuh. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Frontiers in Microbiology pada tahun 2016, mikrobioma usus orang India itu memiliki keunikan tersendiri nih dibandingkan populasi lain di dunia. Studi ini itu menemukan fakta bahwa usus orang India itu tuh didominasi oleh genus bakteri Prevotella dan Megasphaera. Sementara itu, populasi negara lain cenderung memiliki lebih banyak bakteri Bacteroides di usus mereka. Terus, di penelitian dari Dr. Mohapatra Dehingia dan tim penelitinya yang melakukan analisis terhadap mikroba di usus warga India, hasilnya itu menunjukkan bahwa genus Prevotella sangat dominan nih pada populasi India. Berbeda dengan populasi Amerika atau negara lain yang lebih banyak memiliki bakteri Bacteroides. Nah, simpelnya, bakteri Prevotella dan Megasphaera inilah yang membuat usus orang India itu kuat-kuat, terutama bakteri Prevotella yang berjenis Kopri. Hal ini didukung oleh penelitian Dr. Vinod Sharma dan tim penelitinya. Mereka menemukan fakta bahwa bakteri Prevotella Kopri ini berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh dan jalur metabolisme orang India. Terus, kok bisa di usus orang India ada banyak bakteri Prevotella? Salah satu alasan mengapa mikrobioma usus orang India itu begitu kaya dengan Prevotella ini adalah ya karena pola makan mereka. Pola makan atau diet dan makanan tradisional India itu kaya akan karbohidrat kompleks, serat, dan makanan fermentasi yang semuanya itu mendukung pertumbuhan bakteri menguntungkan. Hal ini tuh didukung oleh penelitian dari Dr. Susil Kumar Mida. Dalam penelitiannya nih, dia menjelaskan bahwa sistem diet tradisional India yang telah berusia ribuan tahun secara tidak langsung melatih mikrobioma usus untuk lebih tangguh.
Makanan fermentasi seperti yogurt India, idil, dosa, dokla, dan kanji itu mengandung probiotik alami yang memperkuat kesehatan usus warga India. Sebenarnya tuh, banyak penelitian-penelitian lain yang menjelaskan makanan India itu ternyata bikin usus jadi sehat. Tapi nggak semua makanan ya. Ini lebih ke makanan tradisional mereka aja. Hal ini tuh seperti yang dikatakan oleh Profesor Prakash Nagarkati dari University of South Carolina yang menjelaskan bahwa makanan fermentasi India itu seperti kanji, itu tuh kaya akan probiotik dan zat-zat baik lainnya. Terus juga penggunaan rempah-rempah yang melimpah seperti kunyit, jahe, bawang putih, lada hitam, dan jinten juga bikin usus dan daya tahan tubuh itu makin kuat. Nah, itu kan soal usus warga India yang ternyata kuat ya. Tapi kan kalau kita lihat lagi lingkungannya itu nggak banget kan. Kotor banget nih, bahkan di beberapa video bisa dikatakan tidak layak lah. Soal ini itu ada juga penelitian dan teorinya loh. Salah satu teori yang paling terkenal dalam konteks ketahanan orang India terhadap makanan yang kurang higienis ini adalah hipotesis higien atau higien hipotesis. Teori ini itu tuh pertama kali muncul pada tahun 1989 oleh David Strachan. Nah, menurut teori ini, lingkungan yang terlalu bersih justru membuat sistem kekebalan tubuh itu tidak terlatih dengan baik. Sebaliknya nih, paparan terhadap berbagai mikroorganisme jahat sejak usia dini, termasuk bakteri, virus, dan parasit, itu melatih sistem imun untuk merespon secara lebih seimbang dan tidak berlebihan, yang akhirnya itu bikin daya tahan tubuh itu jadi lebih kuat. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Dr. Shekhar Mande, yaitu Direktur Jenderal Council of Scientific and Industrial Research India, yang menjelaskan bahwa paparan terhadap berbagai patogen sejak kecil itu membuat sistem imun orang India lebih terlatih untuk menghadapi infeksi baru. Bahkan, menurut Dr. Shekhar Mande ini, kebiasaan warga India yang hidup di lingkungan yang kurang bersih itu justru membuat tubuh warga India jadi lebih kuat dalam menahan virus COVID-19. Nah, setelah kita kulik bareng nih semua fakta dan penelitian ilmiah tadi, rasanya udah nggak aneh lagi kan kenapa perut orang India itu sangat kuat dalam menghadapi street food mereka. Ternyata hal ini itu dipengaruhi oleh kombinasi unik mikrobioma usus mereka yang telah beradaptasi nih dengan street food tersebut. Serta sistem kekebalan tubuh yang sudah terlatih sejak dini melalui paparan lingkungan yang bisa dikatakan kurang bersih lah. Ini kan menunjukkan sebuah proses adaptasi biologis dan budaya makan street food itu bisa membentuk ketahanan tubuh yang lebih kuat. Jadi, meskipun video-video street food India itu sering kali memicu perdebatan karena standar kebersihannya, kini kita tahu nih bahwa di balik itu ada tubuh manusia yang bisa beradaptasi dan berkembang, menemukan caranya untuk bertahan hidup bahkan di tengah kondisi yang menantang. Ini adalah bukti nyata bahwa tubuh kita, ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa ini, adalah mesin yang luar biasa, mampu belajar dan membangun pertahanan diri yang tak terduga. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel Septrizayana ya, agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye!